Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Sebelum saya melanjutkan perbincangan, kita simak tayangan grafik berikut. Ya, ini adalah beberapa pihak yang kemudian sempat diperiksa sebagai saksi. Dan kita lihat peran Evita Legowo sendiri, mantan Dirjen Migas, dianggap mengetahui keuntungan TPPI sebanyak 800 juta US dollar dari penjualan kondensat yang dipasok BP Migas. Tetapi TPPI tidak memenuhi kewajiban utangnya kepada negara sebesar 139 juta US dollar. Untuk Purnomo Yusgiantoro, mantan Menteri SDM yang rencananya akan diperiksa Barreskrim Mabes Polri juga, dianggap bahwa dia mengetahui mekanisme penjualan kondensat tersebut. Dianggap tahu landasan penunjukan PT TPPI dan ada indikasi ia menikmati aksi tindak pidana pencucian uang atau TPPU di SKK Migas. Dan peran Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan, disebut-sebut ada persetujuan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dalam penunjukan PT TPPI. Ya, saya kembali melanjutkan perbincangan. Salah satu poin juga yang sempat disoroti yaitu antara SKK Migas dan PT TPPI ini, di mana kemudian dua pihak tersebut memang sepakat menandatangani kontrak pada Maret 2009, tapi kemudian PT TPPI itu sudah menerima kondensat dari Januari 2009. Kalau Anda melihatnya ini seperti apa? Artinya ada bisa jadi juga memang ada permainan dari SKK Migasnya sendiri kah? Nah, kalau dari sisi itu terus terang saya nggak bisa banyak berkomentar ya. Kita karena itu kapasitas SKK Migas lah yang menjelaskan gitu ya. Namun kalau diminta menilai gitu ya, itu saya bisa menilai itu lebih kepada alasan teknikal dan operasional dan situasi pada saat waktu itu. Namun detailnya seperti apa silahkan saja bisa didalami ke pihak SKK Migas. Baik. Namun saya mau coba mengomentari terkait mengenai keuntungan TPPI 800 juta US dollar. Nah, kalau memang ternyata betul keuntungan TPPI 800 juta US dollar, pertanyaan saya sederhana, siapa sih penikmatnya? Berarti kan pemegang saham. Ya, yang mana itu adalah pemerintah juga kan di dalamnya begitu? Pemegang saham di situ ada dari Kementerian Keuangan, pemegang saham di situ ada dari Pertamina, dan dari TPPI-nya sendiri. Saya nggak tahu itu ada berapa persen di situ. Nah, berarti simpel saja siapa yang, itu aja yang dikejar gitu. Iya, harusnya kemudian tidak terkait kenapa Sri Mulyani bertanda tangan di situ dan lain-lain. Nah, gitu. Yang saya heran ini terus terang gini, saya di sini sebetulnya sebenarnya saya ingin juga menyampaikan bahwa kenapa sih selama ini gitu ya opini publik gitu ya terlalu menyoroti SKK Migas ataupun kita-kita yang sangat teknikal lah. Ini kita-kita ini kepala pekerja-pekerja saja sebetulnya. Kita ini adalah orang-orang pekerja, praktisi-praktisi di dunia seputar migas yang tapi akhirnya selalu menjadi kambing hitam. Karena kemudian mungkin publik menganggap bahwa SKK Migas ini mungkin dikendalikan oleh seseorang atau sesuatu yang di mana kemudian SKK Migas kenapa menurut saja begitu. Saya bisa bilang sulit Mbak mengendalikan BP Migas ini atau SKK Migas. Karena saya mau bilang seperti ini. Justru ini saya mau masuk ke tataran konteks pengelolaan industri energi ke depan ini seperti apa gitu. Justru yang bahaya ini sih memang kondisi sekarang. Tapi kalau kita bicara dulu, BP Migas yang dulu itu sangat susah diintervensi oleh pihak manapun. Karena apa? Status kepemilikan BP Migas itu kepada negara. Apa yang menjadi dasar kepada negara? Dia dipilih oleh presiden, tapi di fit on proper test oleh Komisi 7 DPR dan di voting di situ. Nah, pertanyaannya, kalau sekarang justru ini yang lebih bahaya. Sekarang inilah yang bisa menjadi bancahan justru. Tapi kalau dulu sangat sulit untuk mengintervensi BP Migas. Makanya akhirnya kan terkesannya dulu ini BP Migas ini kayak sebuah lembaga yang super body, lembaga yang sangat kuat, tidak transparan, gitu. tidak Jadi, bisa diintervensi. Kalau tadi kita bicara pada konteks intervensi, saya rasa sulit untuk mengintervensi. Yang kedua juga begini. Di kita dalam proses approval AFE, WPNB, Plan of Development dan sebagainya untuk WPNB budget segala macam itu sangat transparan kok dan sangat akuntabel. Nah, kenapa? Justru jadi
perdebatan kita antara kita yang para K3S ini, perusahaan-perusahaan di oil and gas dengan SHK Migas itu perdebatan teknikal. Jadi kita nggak pernah mau pusing-pusing itu ada urusan-urusan intervensi dari siapa-siapa. Selama memang secara teknikal dan secara operasional itu tidak memenuhi syarat, ya kita nggak peduli gitu. Jadi kita kacamata kita di situ. Karena gitu. secara teknisnya itu sebenarnya tidak menyalahi aturan yang ada begitu. Jadi secara teknis, jadi kita bicaranya konteks sangat teknis. Nah ini seringkali disalah-artikan oleh kelompok-kelompok di luar industri oil and gas ini gitu. Kita, makanya kembali lagi saya tegaskan, kami tidak pernah mau pusing dengan urusan kepentingan politik manapun dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi kepada cerita TPPI, kenapa jadi BP Migas ataupun jadi SHK Migas ataupun jadi kita-kita yang kami hitamkan, sama halnya kayak waktu tahun 2012 pada saat semua kelompok-kelompok elemen masyarakat ataupun ormas-ormas Islam yang ternyata secara kompetensinya tidak memiliki kompetensi untuk menilai industri kita, mereka malah menyerahkan kita gitu, seolah-olah kita antek-antek asing dan sebagainya. Nah ini yang tadi saya bilang, pada kasus ini simpel aja. Kenapa jadi menyorotnya ke sini? Disorot aja dulu, berangkatnya dari kasus. Siapa nih pemilik saham di situ? Di TPPI dulu. Dikejar dari situ, di situ aja. Pemilik sahamnya kan Kementerian Keuangan, Pertamina, dan TPPI sendiri. Nah, itu yang dikejar. Tapi kemudian dikatakan kasus ini tadi sudah sempat saya singgung bahwa ada kepentingan politik di dalamnya yang memang cukup besar begitu. Meskipun SKK Migas atau BP Migas tidak bisa diintervensi begitu. Tapi adakah kemudian tekanan-tekanan tersebut yang dirasakan begitu? Kalau tekanan itu pasti ada. Kalau tekanan pasti ada. Tapi seberapa kuat? Dan kemudian kita juga berpikir bahwa ada orang besar yang bisa mengendalikan itu. Kalau saya rasa ini namanya tekanan sih pasti ada lah ya. Di dalam semua industri, dalam semua kepentingan ekonomi dan segala macamnya itu pasti ada ya. Tapi sistem di BP Migas, sistem di oil and gas industry itu sulit, Mbak. Sulit untuk melakukan intervensi seperti itu gitu loh. Jadi tidak serta-merta orang misalnya elit tertentu gitu ya, dia ingin A, lalu dia masuk ke BP Migas gitu ya, dia intervensi saya mau A, itu belum tentu bisa. Kenapa enggak, Mas? Karena sistemnya memang sudah dibuat dan dibangun serigid mungkin dan setransparan serta seprofesional mungkin. Tapi kan ini tergantung siapa pemerintahan tertinggi lah dalam hal ini, siapa kemudian yang bisa mengendalikan semua yang ada di negara ini begitu. Nah ini dulu pernah kejadian tahun 2010 kalau nggak salah 2011, BP Migas justru mau mempetunkan, mau mensomasi Menteri SDM. Itu biasa terjadi itu, Mbak. Jadi di dalam industri oil and gas kita itu biasa terjadi seperti itu. Bahkan saya berani menggaransi dan saya berani mengatakan bahwa saya juga ada beberapa kolega-kolega saya di luar industri oil and gas gitu, di luar industri perminyakan. Saya berani menjamin bahwa dari semua industri yang ada di Indonesia ini, industri di perminyakan lah yang masih paling transparan dan setransparan mungkin. Dan itu yang paling basah sih sebenarnya. Tapi Kang Maman, kita juga masih ada satu nama kemudian yang ini masih santer tapi tidak pernah juga disebut akan diperiksa, masih santer terdengar begitu. Nama Hatta Rajasa, adakah kemudian kaitan beliau begitu? Saya tidak berani mengatakan ada keterkaitan ataupun tidak. Tapi kalau nggak tahu ini kejadian tahun 2009. Kalau tahun 2009 sepengetahuan saya Pak Hatta Rajasa masih Menteri Perhubungan. Masih Menteri Perhubungan. Nggak tahu kalau secara garis ini kita juga nggak ngerti apa hubungannya dengan nama Pak Hatta Rajasa. Dan pembagian keuntungannya kan seperti apa kalau misalnya nyampe ke Hatta Rajasa? Tapi kalau berdasarkan secara pihak yang terkait, ya tadi ada Kementerian Keuangan, Dirjen Migas dan BP Migas. Baik, karena ini adalah kasus yang dan rumit. Pertamina ya. Ya, Pertamina. Karena ini adalah kasus yang rumit. Dari Anda sendiri, adakah rekomendasi bagi pihak kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan hingga saat ini begitu? Rekomendasi saya hanya satu gitu ya. Saya harus mengatakan mohon maaf, mungkin Bareskrim harus didampingi juga oleh tim ahli independen, ya memang dia betul-betul bisa melihat dari aspek legal di industri oil and gas ini, dan memang bisa melihat dari kacamata different side dari sudut pandang operation oil and gas. Karena ini sangat berbeda. Jadi saya juga melihatnya ini justru untuk mensupport Bareskrim. Jadi biar Bareskrim juga dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan dan sebagainya bisa seobjektif mungkin dan setepat sasaran gitu. Nah, lalu itu tuh satu ya kepada Bareskrim. Yang kedua, kalau memang berangkat dari kejadian carut marut di industri perminyakan kita ini, di industri energi kita, kalau saya mau mengusulkan sebetulnya ke depan itu langkah yang paling konkret adalah pertama dibentuk
jadi undang-undang migas kita itu harus fokus dan mengatur mengenai masalah otoriti dari tim pengawas BP Migas. Otoritas dari Iya, tim pengawas tim SK pengawas. Migas. Jadi SK Migas itu harus dibuat tim pengawas yang sifatnya tim pengawas untuk operasional day by day. Oke. SK Migas. Sehingga mereka juga tahu apa yang terjadi di dalam SK Migas. Oke. Jadi bukan dengan membubarkan ataupun mengganti dengan apapun gitu. Sekarang sudah sangat bagus. Oke. Sistem sekarang tinggal diperkuat, dibentuk lagi tim pengawas operasi day by day di SK Migas. Seperti apa aturan mainnya silahkan aja didiskusikan secara hukum. Baik. Yang kedua, pemerintah, saya juga meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi, Kementerian SDM, untuk membuat lagi satu perusahaan yang sama persis seperti Pertamina. Kenapa Anda kemudian merekomendasikan itu? Agar persaingan dan kompetisi sesama perusahaan anak bangsa itu terjadi. Jadi jangan sampai ada lagi cerita-cerita bahwa pada saat kita tidak ingin memberikan, misal blok, kontrak blok misalnya, perusahaan kita lain. tidak ingin memberikan kepada Pertamina dengan gampangnya dikatakan bahwa kita dizolimi. Kenapa tidak diberikan, tidak ada nasionalisme kepada anak bangsa gitu segala macamnya. Baik, sehingga tidak ada monopoli juga. Tidak ada yang monopoli terjadi. juga kepada Pertamina. Spirit ini bagus. Ini hanya logika anak tunggal saja. Oke. Kalau kita lihat kecenderungan anak tunggal ya akan dimanja seperti Pertamina. Harapan kita dengan dibuatnya salah satu perusahaan lagi tidak terjadi lagi sebenarnya situasi-situasi seperti TPPI kayak begini, yang dia hanya mampu menjual kepada salah satu misalnya, tapi pada saat si A perusahaan itu menutup keran akhirnya sulit. Sama halnya seperti sekarang. Di perusahaan saya, tempat saya bekerja, di aktivitas kita kesulitan juga Mbak untuk menjual hasil produksi kita. Karena di sisi lain pada saat kita ingin menjual ke Pertamina, karena ini sudah dimonopoli oleh Pertamina, kita cenderung tidak mendapatkan harga yang bagus. Gitu. Baik, kita harapkan kemudian rekomendasi dari Anda ini bisa diperhitungkan, dan kita berharap agar pengusutan kasus PT TPPI ini bisa segera selesai dan membongkar semua siapapun yang terlibat di dalam. Terima kasih Mas Maman Abdurrahman sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk.